Ubur-ubur ikan lele, ketemu lagi sama kita Lele di Red Cup. Oke, kita masih di tempat yang sama ya. Masih di Kayapa Kopi Kayapa Kopi. dan siap membahas berbagai pertandingan sepak bola yang ada di matchday kemarin. Betul. Mau itu di Eropa maupun Indonesia. Di Indonesia pun mau itu Liga 1. Mungkin kalau masih ada info-info menarik di Liga 2, di Liga 3, Liga 4 kita juga sampaikan. Bahkan Liga Tarka pun kita bisa bahas. Betul sekali, guys. Betul sekali. Oke, kita mulai di Liga Inggris ya. Tapi kayaknya di kali ini kita coba dulu di Liga Indonesia dulu. Boleh. Liga Indonesia dulu. Kita bahas di Liga Indonesia dulu ya. Nggak panjang banget sih kayaknya. Dimulai dari apa dulu nih? Persib yang ditahan imbang oleh Madura United. Betul banget. Semua orang menganggap bahwa Persib itu harusnya bisa menang melawan Madura, tapi ternyata di pertandingan kemarin Persib malah harus ditahan imbang 0-0 oleh Madura United. Di kandang sendiri. Ngelihat pertandingan kemarin, ngelihat Persib yang bisa berbeda seperti itu. Kenapa sih itu? Sebetulnya itu salah satu kecerdikan dari Madura United yang sudah membaca permainan Persib, di mana Madura bertahan sangat dalam. Itu kayak semua pemainnya itu bertahan semua, dan mereka mengadakan serangan balik ya, meskipun mereka pun hampir cetak gol ya, dan Persib pun sama juga. Tapi so far memang Persib juga kehilangan beberapa pemain kuncinya seperti Beckham Putra, Deddy Kusnandar yang masih cedera, terus siapa tuh namanya? Rahmat Irianto juga cedera, dan kemarin juga tadi malam kemarin Rahmat Irianto ayahandanya yaitu Coach Bejo Sugiantoro, dan saya pun pernah dilatih juga oleh beliau, setelah meninggal dunia akibat serangan jantung saat lagi latihan. Semoga almarhum Coach Bejo Sugiantoro bisa diterima amal baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kembali lagi ya, Persib tidak istimewa juga di pitch itu. Mereka kesulitan untuk menyerang, dan Madura United bagus cara bertahan, tapi serangan balik mereka belum efektif. Ya, ada nggak efek misalnya Persib karena dia udah punya poin gap yang sangat besar, akhirnya dia mencoba untuk kita slow down dulu menggunakan pemain-pemain yang belum pernah dimainkan sebelumnya atau dengan strategi yang belum pernah dipakai sebelumnya? Enggak sih, karena memang pemainnya banyak yang cedera. Gelandang aja udah ada 2, Deddy Kusnandar, terus siapa tuh namanya, Rahmat Irianto juga cedera. Terus ada Beckham Putra yang disangsi. Saya tuh bingung banget itu. Kenapa sebenarnya Beckham Putra disangsi? Itu kan waktu gol David da Silva lawan Persija. Yang kemarin? Ya, yang selebrasi itu. Ya, selebrasi itu dianggap memprovokasi. Saya pun sebenarnya tidak paham gitu ya. Kenapa selebrasi itu menjadi dianggap provokatif. Karena di luar negeri pun sudah banyak para pemain yang nggak cuma di luar negeri ya. Timnas Putri Indonesia itu ada pemainnya, gue lupa lagi namanya siapa, itu sering banget pakai selebrasi Cole Palmer itu. Iya. Dan nggak ada masalah sebenarnya. Betul. Harusnya nggak sampai disangsi lah Beckham Putra gitu kan. Kalau misalnya karena selebrasi itu gitu. Itu sih yang aneh gitu kan. Kayak ada apa lagi Azia di Liga 1? Nah, Dewa menyala, Persija terluka. Wah, Dewa itu ngelawan apa kemarin? Lawan Persibaya bisa menang 2-0. Terus Persija kalah 1-0 oleh PSM Makassar. Persib itu saingannya tahun ini fix Dewa sih. Dewa ya? Dewa itu udah di atas secara permainan ya, di atas rata-rata para tim di Liga 1, meskipun kemarin Dewa sempat tergelincir kalah 1-0 apa 2-1 kalau nggak salah. Dewa sekarang di posisi kedua. Gapnya berapa poin? Gapnya tuh 7 poin atau 8 poin gitu. Ya, walaupun masih cukup lebar, tapi agak bahaya kalau misalnya Persib terus kayak begini mainnya. Itu bisa aja Dewa yang nyalip gitu. Betul. Ya, Persebaya kalah 2-0 sama Dewa hingga akhirnya terlempar ke posisi 3 ya. Beda 2 poin dengan Dewa. Dan Persija kalah oleh PSM 1-0 hingga akhirnya terlempar ke posisi 4. Ya, Persija pun memang tidak menargetkan untuk juara tahun ini. Tapi tetap ketiga tim itu harus tetap diwaspadai, meskipun ya tinggal Dewa aja sih. Kalau Dewa tetap konsisten terus menang, Persib tergelincir, kayaknya Dewa yang juara. Ya, ini agak bahaya. Jadi harusnya Persib ini bisa melihat kondisi seperti apa di papan atas Liga 1. Kalau misalnya memang
agak sedikit ada penurunan performa nih gitu kan, seperti ketika ngelawan Madura kemarin, harusnya ini bisa melihat ternyata Dewa udah mulai mau bangkit Ya, gitu kan. mau gas lah. Ya, agak berbahaya kalau misalnya Persib tergelincir gitu kan. Ya, let's say memang secara pemain Dewa lebih di atas rata-rata. Gelandang mereka ya Marukawa, terus ada siapa lagi tuh, ada pemain asingnya juga itu bagus banget. Terus Egy juga mulai menyala, yang lain-lainnya strikernya bagus, kipernya juga bagus, pemain bertahan juga bagus. Jadi ya wajar-wajar aja Dewa sekarang memang ada di papan atas. Memang inilah pantas disebut tim juara pun pantas kalau di akhir musim misalnya Dewa yang juara. Tapi di sisi lain ya saya ingin Persib yang juga tetap konsisten lah, bisa menang. Kayak sebagai sebagai orang Jawa Barat juga kan kita juga berharap Persib sih yang bisa juara di Liga 1 musim ini. Itu dia. Lalu Persija nih. Persija yang muram. Ya, Persib ditahan imbang, Dewa menyala, dan Persija terluka. Dan lagi Persija kalah 1-0 oleh PSM Makassar. Ya, PSM Makassar memang bermain cukup bagus, keduanya bermain cukup bagus, cuman keberuntungan ada di PSM Makassar. Kenapa Persija tidak bisa memiliki performa sama seperti melawan Persib? Beda dong. Beda lah, mentalitasnya beda. Terus dorongan dari supporternya kan itu main di Makassar kalau nggak salah. Terus dan lagi yang jadi catatan adalah Andri Tani. Kenapa Andri Tani itu gol sebenarnya agak error sih. Yang gol David Da Silva itu yang gol kedua juga errornya Andri Tani, dia maju terlalu depan hingga di lob hingga menjadi gol. Lalu juga golnya lawan PSM juga sedikit opposition hingga akhirnya cuma ditempatin bolanya hingga akhirnya jadi gol. Betul. Ya, itu dia Liga 1. Sekarang Persija di posisi berapa? Keempat. Dan saya harap situ aja ya, udah jangan naik dulu lah. Respect buat para The Jack, tapi udah situ aja. Ya, kalau misalnya ngomongin mentalitas kayak tadi misalnya, ketika dia ada di posisi 4 pun, harusnya dia itu harus udah punya mental untuk bisa naik gitu kan. Untuk bisa naik. Itu sebenarnya itu agak aneh gitu kan. Kalau misalnya sekarang di posisi 4 tapi main bisa gacornya cuma lawan Persib, itu sebenarnya agak aneh gitu. Walaupun di Liga Inggris juga kadang-kadang suka gitu. MU lah gitu. MU gacor cuma lawan City. Lawan Liverpool kadang-kadang bisa gacor gitu kan. Ketika lawan Brighton ya itu dia. Ini untuk Liga 1 ya, Liga 2 sebenarnya Liga 2 juga udah selesai. Liga 2 udah mau selesai. Yang lolos pun yang dipastikan promosi juga udah kelihatan. Tinggal satu tempat lagi antara PS sama apa ya? Saya lupa lagi lah. PS apa gitu pokoknya. Tapi nanti metode knockout ya. Ya, tetap ada final. Yang diperebutin terakhir yang semifinal. Ya. Itu sih yang untuk Persiraja tidak jadi. Tidak. Kan gue bilang juga apa. Seleo juga. Padahal ada teman saya itu kipernya Raffi Mahriza, emang tuh kualitas. Bukan apa-apa sebenarnya dengan track recordnya dan juga apa yang udah pernah gue tonton beberapa kali di media, di YouTube, di mana-mana gitu kan. Dengan laganya Persiraja ini sepertinya masih belum cocok untuk maju di Liga 1. Iya, betul. Sama halnya seperti Semen Padang juga sama. Padang yang sekarang pun ya hancur-hancuran ya di Liga 1-nya ya. Iya gitu kan. Jadi ya secara mungkin mentalitas juga ya. Secara mungkin mentalitas karena terlalu banyak kontroversi yang sering terjadi di setiap match ya, tapi beberapa match ya, tapi sering banyak gitu kan. Banyak gitu. Nah, itu sih agak bahaya sebenarnya. Dan di episode kemarin juga gue udah bilang kayaknya Persiraja enggak sih. Enggak gitu kan. Itu sih. Lalu di Liga 3 ada yang mau lolos tuh, ada Persiba Balikpapan. yang menyala di match di Liga 3 tahun dulu ini. Persiba Balikpapan di Liga 1 ya. Gila sih. Sekarang ada di Liga 3. Ada Musafri dulu ya, ada Made Wirawan, Aldo Barreto, main top lah ya. Ya, tapi mereka kan promosi ke Liga 2 udah. Ya, promosi ke Liga 2. Kalau nggak salah tuh, saya lupa ini lagi. Promosi ke Liga 2. Dan itu bisa jadi bisa jadi cara yang baru untuk Persiba Balikpapan untuk bisa bangkit lagi ke kasta-kasta tertinggi seperti dulu-dulu gitu kan. Betul. Seperti 10 tahun yang sudah dipastikan untuk lolos tuh ada Tornado FC, Bukan Riau ya, Pekanbaru. Terus ada Sumut United,
Sumut United juga ada. Tinggal menunggu Persiba Balikpapan melawan PSGC Ciamis yang kebetulan hari ini mereka main. Betul. Jam 3 ini mereka main. Saya belum lihat juga siapa yang menang. Betul. Hari Iya. Kamis besok hari Kamis. Hari Kamis tanggal 27 berarti ya. Iya, Hari betul. Kamis tanggal 27. Finalnya malam Tornado lawan Sumut. Nah, nanti bisa dilihat nanti siapa yang akan berkesempatan untuk melaju di Liga Di Liga 2 2. nantinya, gitu kan, dari Liga 3. Apakah Persiba Balikpapan Ciba Ya. dan ataukah juga PSG Ciamis? Dan kebetulan dua tim itu ada hubungannya dengan saya. Oh ya. Ya, meskipun PSG saya belum pernah bermain dan juga Persiba belum pernah bermain, tapi ada pelatih dan pemainnya yang jadi teman-teman saya. Dan teman-teman semuanya yang di PSG, yang di Persiba dan juga pelatih, semoga kalian beruntung. Siapapun yang lolos, semoga kalian sukses Ya. selalu. Untuk Liga 4 Jawa Barat, kayaknya Liga 4 Jawa Barat Udah habis. Belum Ya, ada tinggal menunggu nasional Liga 4. belum ada info lagi untuk Liga 4 Jawa Barat, mau itu yang seri 1, seri 2 Ya. juga belum ada informasi yang keluar. Betul. Mungkin nasionalnya juga belum mulai kan? Belum mulai. Nasionalnya Belum juga ada gambaran kapan belum juga ada lagi. gambaran. Kita juga belum dapat informasi apapun tentang Perkesit akan seperti apa, pemain-pemainnya, proses latihannya juga kita belum dapat informasi apa-apa. Aku sisi aja lah. Tapi yang pasti kita tetap mendoakan Perkesit Betul. bisa maju dan bisa setidaknya Liga 4 nasional di musim yang akan datang bisa lah. Amin. Insyaallah. Betul. Itu dia. Nah, kita ke timnas dulu nih. Timnas dulu. Betul. Timnas Indonesia sepertinya melakukan naturalisasi lagi. Iya, Akan betul. melakukan naturalisasi lagi 3 pemain nih. Yaitu Emil Audero, Joy Pelupesi, dan Dan James. Dan James itu sama ada ini siapa? Jairo. Tapi Jairo katanya memang secara kasusnya hampir sama kayak Martin Pass. Ya. Katanya waktu kata siapa tuh namanya? Kata Erick Thohir. Jadi sedang dicari surat-surat yang sekiranya eligible buat diajuin ke FIFA. Sebenarnya ini entah kenapa harus ada Emil lagi gitu kan, setelah sekarang ada Martin Pass gitu. Supaya kedalaman squad. Jadi seenggaknya nggak ada. Jadi gini, ketika nggak ada Martin Pass, seenggaknya ada Emil. Ketika Emil yang menyala, nggak ada Emil, tetap ada Martin Pass. Jadi secara kedalaman squad, timnas bisa setara lah antar cadangan dengan pemain intinya. Menurut gua fine-fine aja sih. Fine-fine aja. At least meskipun nanti bakal ada yang ngomong, pemain kita gimana perasaannya? Ya. Kalau misalnya Emil kan dia emang benar-benar real keturunan Indonesia. Real banget gitu kan. Cuma karena dia memilih berkarir awalnya kan di Akademi Juventus kan. Awalnya di Akademi Juventus. Sempat di Juventus juga. Dan juga dia bisa berhasil membawa Inter Milan juara juga sempat kan. Meskipun jadi kiper kedua. Iya, kedua ketiga lah gitu ya. Terus ya akhirnya ketika di Como performanya juga nggak bagus-bagus banget, menurun gitu. Bahkan jadi kiper ketiga. Ya, betul banget gitu. Ya dari seri A ke seri B gitu kan akhirnya. Tapi kemarin sempat gue lihat mainnya memang bagus lah. Ya, bagus, dia ada save yang penting banget. Ya setidaknya ada pelapis lah ketika misalnya Martin Paes ada apa-apa, atau siapa yang dari Indonesia itu Hernando Ari gitu kan, ada apa-apa. Atau misalnya bisa jadi iklim latihan yang bagus untuk mereka bertiga gitu kan. Hernando bisa dapat pengalaman gak cuma dari Martin Paes, tapi juga dari Emil Audero. Justru bagus lah. Intinya gue setuju banget dengan naturalisasi ini. Kenapa? Karena itu menjadikan pelecut para pemain lokal. Kayaknya, gue harus abroad nih. Gue harus lebih kerja keras, lebih keras lagi. Soalnya kenapa? Yang gue lihat saat ini, mereka cepat puas. Mau di Liga 1, di Liga 2, di Liga 3. Ya kalau di Liga 3 ya, nama Liga 3 banyak gaya lagi gitu. Masih banyak. Jadi yang, ya udahlah, penting gue main. Latihan buat apa tambahan. Begitupun pemain Liga 2, Liga 1 juga. Ya begitulah. Lalu si Joy Pelupesi itu juga gelandang kan? Gelandang, cuman bukan sedikit, memang sudah sedikit berumur. Ya, cuma kan kalau secara statistik malah jadi jauh lebih di bawah daripada Tom Haye kan. Tom Haye sekarang bisa dianggap sebagai gelandang terbaik Indonesia saat ini gitu. Cuma secara statistik malah jadi jauh di bawah sebenarnya. Kembali lagi buat mungkin untuk pelapisnya, tapi gelandang bertahan kan dia kan? Iya.
Ya, untuk pelapisnya gelandangnya mungkin juga itu sebagai tandemnya si apa tuh namanya si atau hey Tom Hay. ya. Mungkin di tengahnya bisa ada Joe Pesci, Tom Hay sama Ivar. Kalau enggak ya ada Jairo, Nathan ada Nathan, ya. ada Ivar. Ya untuk kedalaman squad lah. Tapi dari berbagai informasi, perekrutan Joy ini bisa dianggap sebagai apa namanya pengganti lah istilahnya dalam tanda kutip pengganti ketika si Jairo Riedewald ini kesulitan gitu kan ketika untuk direkrut gitu kan. Walaupun usianya 32 ternyata 31. 32 mungkin tahun ini ya. 32 kalau Pesci ini. Tapi masih oke lah. Menurut gua percaya dengan apa yang dipilih para pelatih. Yang penting mereka berkontribusi penuh dan main sepenuh hati untuk Indonesia. Oke, selanjutnya ada apa ini? Dan James, bukan Dan James ya, bukan Daniel James ya. Beda ya. Ada Daniel James dari Wales. Ini ada Dan James dari Belanda. Dan James ini katanya sih bakal murni jadi pelapisnya Calvin Perdong. Calvin Perdong ya kita tahu sendiri gitu kan di beberapa pertandingan timnas Indonesia. Konsisten lah. Dia udah kayak robot gitu, dia udah kayak gak ada lelahnya walaupun kita kelihat dia nafasnya udah kayak berat banget gitu kan. Mungkin karena gak ada pelapisnya ya akhirnya sulit banget gitu. Konsistennya Indonesia adalah dia ini apa Calvin Perdong. Apalagi usianya Dan James ini masih muda gitu kan, masih 21 muda. Gitu. Iya gitu kan, masih muda, 24 tahun. Mainnya di Go Ahead Eagles kan? Betul, Go Ahead Eagles gitu kan. Ya itu kalau misalnya dijadikan pelapis Calvin Perdong sih oke. Karena kita lihat sendiri di pertandingan sebelumnya Calvin itu emang ketika diganti performanya jadi berbeda gitu. Betul. Performa timnas itu jadi berbeda. Tapi meskipun masih ada Sandy Walsh yang bisa bermain di kiri atau di kanan ya. Tapi Sandy Walsh juga tidak terlalu efektif juga. Nathan Chon juga tidak sebagus itu. Dia sering terlalu banyak back pass sih. Betul, karena Nathan itu lebih bagus di gelandang sebenarnya. Di gelandang pun dia terlalu banyak tekuk bola ke belakang. Betul. Percaya deh, lu lihat beberapa kali mainnya. Gue bukan menjelekan Nathan, tapi itu memang gaya bermain. Betul. Dan gue rasa itu yang harus diperbaiki Nathan kalau dia ingin tetap bertahan di timnas dan juga ingin bermain di timnya. Karena kita tahu sendiri dengan pelatih yang baru ini pasti akan ada sesuatu yang berbeda gitu. Betul. Itu sih gitu kan. Apalagi dengan formasi yang baru mungkin gitu kan. Formasi yang baru Patrick Kluivert pasti akan menggunakan strategi yang berbeda daripada Sintayong. Dan yang jadi banyak perbincangan adalah apakah Rizky Ridho akan tetap bermain? Kalau kata gue sih masih tetap main. Nggak tahu juga sih. Ya. Soalnya kan ada Miss Hilgers, ada Kevin Dix. Rizky Ridho bakal tetap main. Gue jamin, Rizky Ridho bakal tetap main. Apakah akan tetap main? Tapi tetap akan kita lihat di match day bulan depan ya, bulan Maret kan? Maret akhir itu nanti akan malah menghadapi Bahrain dulu atau Australia? Australia dulu di bulan Ramadan. Kita lihat timnas akan seperti apa. Tapi menurut gue Rizky Ridho itu bakal akan tetap main. Kayaknya sih. Bakal tetap main. Akan sulit ketika menggantikan Rizky Ridho gitu kan. Karena kita lihat sendiri Rizky Ridho ketika kalau timnas di atas kertas oke lah gitu. GG sih. Tapi secara riwayat permainan kan gila sih Rizky Ridho itu pemain lokal, back lokal terbaik saat ini. Itu sih. Ya buat back-back yang lainnya ya. Kalau kalian ingin main di timnas ya cari level kalian tuh minimal kayak Rizky Ridho. Ya, betul. Nah, yang terbaru Indra Syafri dipecat, diberhentikan oleh PSSI karena udah gagal membawa timnas Indonesia U20 ke Piala Dunia U20. Betul. Itu sih. Dan yang bukan gua menjadikan pundit yang lain, tapi ini menjadi bumerang untuk para pundit-pundit yang sering berkomentar di saat Sintayong kalah. Ya, betul. Dan ketika si skuad Indra Syafri kalah, mereka seakan-akan melindungi dan hilang entah kemana. Bahkan ada salah satu statement bahwasanya gogonya musuh ke Indonesia itu karena postur, bukan karena pelatih. Hei, Anda ingat Sintayong waktu Piala Asia U20, U23, U20 tahun sebelumnya bisa menang dulu, bisa pernah menang. Posturnya pun sama tinggi tapi bisa menang. Mana Puloka lagi. Ya.
Gue itu gak nonton sebenarnya pertandingan timnas U20 itu gak nonton. Ini jelek Yang gue mainnya sih, tonton itu ketika masa percobaan kemarin Percobaan. yang BRI Mandiri Ya mandiri apa gitu, Mandiri ya challenge lah gitu ya. itu ya gue nonton itu Dengan cuma ada satu match gue gak mau nonton lagi. dengan ada statement Dia akan menyembunyikan strategi strateginya. dan sampai sekarang seperti masih disembunyikan strategi itu. Disimpan di berangkas tapi lupa berangkasnya gitu loh. gitu kan kayak sampai sekarang strateginya nggak pernah dikeluarin gitu. Ketika nonton emang kalau secara postur jauh, strateginya harusnya bisa menyesuaikan dengan postur pemain yang ada Betul, gitu betul. kan. Jangan postur kecil kalau main long ball pasti kalah di bola Pasti di kalah. udara. Gak jelas nih main timnas kemarin dah, gak jelas, Asli. gak ada visinya. Makanya ketika di Mandiri Challenge kemarin nonton satu match gue lawan apa lupa lagi, udah selesai nonton itu Gak mau nonton lagi nggak kan? mau nonton lagi. Gila, jelek banget. Emang Asli. aneh sumpah. Asli banget. Ya mudah-mudahan mungkin nanti pelatih timnas Indonesia U20 yang selanjutnya, yang baru, yang mungkin yang sekarang belum dipilih kan, belum ada siapa nama yang akan naik, bisa membawa perubahan gitu kan nantinya. Betul. Tapi kan di SEA Games katanya Indra Syafri tetap akan melatih timnas ya. Aduh, gak tahu deh. Meski diberi kesempatan di SEA Games. Dan ada sebuah hal yang ditunggu-tunggu juga dari timnas, yaitu timnasnya Nova Arianto. Oh betul. Wih, itu para pemain digembleng secara fisik, ya gitu. Segala macamnya, mungkin karena memang dia kemarin dekat dengan Sintayong, mungkin betul. Secara tidak langsung dia mencuri ilmu lah, mencuri ilmu dari Sintayong. Dan tapi itu penting untuk para pemain muda saat yang di timnas Nova Arianto ya, dimana kita tahu sendiri bahwasanya timnas kita itu kebanyakan kalah di fisik. Betul, fisiknya emang tidak mungkin kalau kuat bisa diadu ya, tapi kalau postur badannya kecil, seenggaknya deh lu main Spartan. Iya, 90 menit dengan tempo yang sama. Dijamin pemain yang besar-besar sekalipun. Kita lihat Vietnam deh, Vietnam yang main Spartan kan main 90 menit begitu aja, kayak kita mau main badan besar pun tetap sih kalau. Betul. Ya, kita doakan saja untuk Indra Syafri dan juga timnas Indonesia ke depannya bisa membawa prestasi-prestasi yang baru. Amin. Apalagi timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Betul. Mudah-mudahan bisa memberikan angin segar nanti di Maret akhir dengan pertandingan melawan Australia. Dan juga untuk Indra Syafri, good luck ya di SEA Games-nya dan semoga tidak disembunyikan lagi strateginya dan bisa dikeluarkan dan bisa seenggaknya lawan ASEAN nih gitu ya. Iya gitu lawan kan. ASEAN bisa lah gitu. Break bentar. Oke. Kita ke Liga Inggris. Dari Indonesia kita berangkat ke Liga Inggris. Jauh tiketnya mahal. Liga Inggris kita buka dengan pertandingan apa dulu nih? Arsenal yang tergelincir kayaknya. Ya. Arsenal si meriam yang muram aja. meriam yang meriang. Ya, Arsenal harus menerima kekalahan dan memasang wajah muram ketika meninggalkan Stadion Emirates, kandangnya sendiri setelah kalah menghadapi West Ham United pada hari Sabtu kemarin. Lagi dan lagi. Skornya tipis ya. Ketidakberuntungan ada di pihak Arsenal. Kita tahu sendiri Arsenal memang sedang banyak yang cedera. Betul. Tidak punya striker. Mikel Merino ditaruh di depan gitu kan, karena mungkin pertandingan sebelumnya dia bisa cetak brace. Iya betul, bisa cetak brace gitu kan. Dan ya tapi ternyata hasilnya ketika ngelawan West Ham tidak seperti kemarin gitu kan. Ya kalah 1-0 di kandang sendiri oleh West Ham sih, sebagai tim yang berada di posisi 2 klasemen Liga Inggris kayaknya agak memalukan. Ngelihat pertandingan kemarin Arsenal gitu. Harusnya Arsenal tuh dengan banyaknya pemain cedera seperti ini harusnya seperti apa? Harusnya di bursa transfer kemarin ya. Nah. Harusnya di bursa transfer itu udah mulai beli striker deh minimal beli striker deh. Lu lihat ketika kemarin Arsenal buntu, mereka kehilangan efektivitas di lini depan. Betul. Siapa yang bisa menggantikan
sosok di lini serang tersebut. Enggak. Dan lagi gue bilang ke Arteta be striker. Ya, Lu juara Arsenal. enggak? Ya akhirnya banyak juga pundit-pundit yang ada di luar negeri yang mulai menganggap bahwa kayaknya Arsenal gak akan bisa juara deh kalau misalnya sama Arteta. Soalnya kemarin Liverpool juga menang. Iya gitu kan. Kalau misalnya menunggu Liverpool tergelincir, bisa-bisa mereka yang tergelincir gitu Betul, kan, agak betul. berbahaya juga gitu kan kalau misalnya terus-terusan kayak begini. Begitu itu kan ya. Padahal West Ham sekarang itu ada di berapa klasemennya ini? Peringkat 10 gitu apa 9 gitu. 16. 16 ya? 16. Selisihnya sama MU. Arsenal aja udah 26 poin. 6 poin sama MU aja cuman 2 poin 3 poin. Ya gitu kan. Ya golnya Jarrod Bowen juga gak bisa dibilang gol yang beruntung ya, tapi itu juga berkat strategi serangan balik yang Betul, oke betul. juga gitu kan, dan juga akurasi passing yang juga mumpuni gitu kan. Ya. Ditambah Ya Arsenal pun bukan tanpa peluang ya. Iya. Peluangnya juga banyak, cuman ya lagi dan lagi efektivitas. Mungkin karena sekarang juga kalau Mikel Merino ditaruh depan, walaupun dia punya pengalaman sebagai pemain di berbagai posisi, dia bukan striker murni tetap gitu. Betul. Dia bukan striker murni. Oke lah dia punya postur tinggi gitu kan. Tapi apakah pemain-pemain sayapnya bisa mengumpan sebaik itu juga gitu kan? Belum tentu juga. Betul. Kalau misalnya ada siapa itu yang cedera, Gabriel Jesus deh minimal nih. Ya, Gabriel Jesus, gitu habis kan. lah itu. Terus Bisa habis. Terus si Kai Havertz bisa. kayak Havertz tuh yang sayap kanan tuh siapa? Bukayo Saka. Kalau ada Bukayo Saka udah beda lagi gitu. Ya itu sih. Ya ini tantangan untuk Arsenal, apalagi jadwal mereka padat banget ya. Padat banget. Itu tantangan. Beda dengan MU ya. Beda dengan MU, jadwalnya cuma Liga Inggris dan juga Europa League sama Europa FA League. Cup. Sama FA gitu kan. Itu. Jadi Arsenal harusnya bisa melihat ini dengan pemain yang banyak cedera begini, lini depannya harus seperti apa. Betul. Itu sih gitu Pak. Ya. Kita doakan saja Arsenal Semoga bisa sembuh dari meriangnya. Meriam yang meriang. ya, semoga sembuh dari meriangnya dan semoga bisa kembali membayangi Liverpool gitu. Betul. Supaya lebih seru lah gitu ya. Harusnya musim ini mereka gitu. Harusnya Arsenal lah minimal gitu kan. Arsenal yang udah dari tahun ke tahun tetap aja di runner up gitu ketiga, keempat, kedua gitu kan. Minimal kayak mau ngomong kayak MU juga nggak bisa sih. Ya juga ya. Ke 15 anjir, kayak 14 13 sih. Kayak siapa ya? Sulit juga gitu lah. Tapi minimal mereka harusnya bisa lebih konsisten lah. Gitu kan, lebih konsisten dan juga bisa mempertahankan posisi gitu. Betul. Poinnya mereka ingin mencapai yang mana gitu. Betul. Oke, selanjutnya kita ke sang pemuncak Liverpool. Gelo sih. Liverpool yang itu match seru lah. Yang mengalahkan Manchester City 1-0 ya. 1-0. Walaupun skornya 1-0 tapi gila sih. Ini permainan yang berkelas dan juga sulit didapat dari pertandingan-pertandingan Liga Inggris yang lain. Betul. Itu benar-benar adu taktiknya Pep sama Arne Slot ya. Ya. Itu benar-benar pertandingan yang penuh dengan tensi tinggi, jual beli serangan, tapi Liverpool lah yang menjadi kemenangan. Betul, dengan gol Mohamed Salah ya. Lagi-lagi Mohamed Salah yang dikabarkan akan hengkang di musim depan menjadi pembeda buat Liverpool. Betul. Dia sekarang berada di goal scorer paling tinggi gitu kan. Top score. Betul. Tapi yang menjadi catatan gue ini ketika kalau misalnya nggak ada Mohamed Salah akan seperti apa Liverpool ini? Ya kita tahu Darwin Nunes di match lawan City. Waduh. Betul. Gakpo main gak sih? Kemarin main nggak? Cadangan. Pokoknya kalau misalnya tidak ada Mohamed Salah akan seperti apa? Betul juga gitu kan. Karena di pertandingan tahu sendiri kayak gimana. Gakpo, walaupun Darwin Nunes kan udah mulai kelihatan. Tapi di awal-awal musim gila sih dia bulian banget gitu. Nah cuma ngelihat Manchester City juga kan, Manchester City kehilangan Haaland tidak masuk squad karena cedera gitu kan. Terus juga pemain-pemainnya kehilangan efektivitas lah, apalagi nggak ada Rodri, juga tidak ada kreativitas di lini tengah. Sebetulnya yang jadi kesalahan Pep itu kecil, bukan kecil sih, kesalahan fatalnya itu satu, menjual Juan Alvarez.
Julian Alvarez. Gue udah ngomong di setiap video kayaknya gue ngomong tuh kalau City kalah tuh gara-gara apa? Julian Alvarez. Haaland nggak ada, siapa yang bisa ganti? Omar Marmus. Marmus lawan Liverpool nggak bisa apa-apa. Iya kemarin bisa hat-trick lawan mana kemarin? Lawan apa kemarin ya? Ya pokoknya lawan tim yang nggak terlalu bagus-bagus banget. Ayolah, si Pep ayolah, pintar sedikit lah. Betul. Jangan mentang-mentang cerai sama istrinya. Mungkin itu efeknya ya. Oke efeknya itu. Jadi Tapi lebih menjadi stres gitu. menjadi plot twist juga. Jangan-jangan yang jago bahas taktik itu adalah istrinya. Jadi sebenarnya Pep itu hanya boneka. Boneka. Ya, yang menyampaikan taktik itu adalah istrinya. Gitu. Nah, pantas berarti uangnya itu dipegang sama istrinya. Gitu. Cocokologi kayaknya nyambung sih ini. Sebuah teori konspirasi Pep yang kayaknya bisa benar bisa tidak. Bisa benar sih bisa benar. Nah ini menambah poin untuk Liverpool ya. Liverpool yang berada di puncak klasemen yang sepertinya mereka itu akan menjadi juara lah ya. Kayaknya calon juara lah. Kalau apalagi ngelihat Arsenal yang tadi dibahas gitu kan malah kalah lawan West Ham itu Ya, juga betul. Kayaknya ini Liverpool tahun ini deh. Gitu. Untungnya Liverpool tuh backnya bagus. Ya. Yang 3 ya. Kecuali yang kanan. Ya. Trent Alexander-Arnold ini sama Jeremy Doku aja kayaknya bisa dilewatin gitu. Betul. Gila. Gue dari tahun-tahun ke belakang ya udah bilang bahwasanya si Trent ini kalau menyerang tuh top. Crossingnya top, finishingnya top, free kicknya top. Tapi karena dia dipasang bek kanan, harus bertahan kan? Gak bisa bertahan. Gak bisa bertahan. Padahal ya sejak Pep ngelatih di City itu Liverpool gak pernah menang di Etihad. Tuh. Dan kali ini sejarahnya beda. Kali ini sejarahnya beda gitu kan. Apalagi ketika zaman Jurgen Klopp ya, itu aja zaman Jurgen Klopp. Jurgen Klopp. Nah ini Jerman Arne Slot, entahlah apa yang terjadi di Manchester City gitu. Dan ini menjadikan Pep musim terburuknya di sini. Ini musim terburuk dan musim peringkat terendahnya selama Pep melatih Manchester City. Paling jelek kan peringkat 2. Iya, paling jelek. Yang waktu Chelsea juara itu 2016. Sekarang berarti yang paling jelek. Sekarang yang paling jelek gitu kan. Kalau MU paling jelek tahun sekarang. Gitu. Ya, kita harus kayaknya udah harus mulai yakin ya kayaknya Liverpool tahun ini. Harus mulai ikhlas ya. Harus mulai ikhlas gitu kan Liverpool yang menjadi juara. Ya, Arsenal. Anda harus berpikir lagi kalau kalian ingin juara harus konsisten. Ya, apalagi sekarang udah Maret. Tapi kalau udah kalah kayak kemarin kayaknya udah mulai harus merelakan ya untuk The Gunners ya buat The Gunners. Maret, April, Mei, Juni 4 bulan lagi gitu kan. Ini kayaknya harus jadi harus jadi bukti lah di setengah musim ini bahwa Liverpool lah yang pantas jadi calon juara sekarang. Betul. Kecuali Arsenal mau berpikir keras membeli striker atau membawa pemain akademi yang memang mumpuni untuk bisa menambah di lini depan. Atau pemain-pemain yang cederanya Arsenal itu bisa bangkit gitu kan, bisa sembuh di sisa-sisa pertandingan sekarang gitu. Kalau misalnya nunggu Liverpool tergelincir ya terus mereka juga tergelincir ya sama aja, bisa-bisa Nottingham menang gitu kan. Udahlah itu kayaknya Arsenal udah nggak bisa nih kayaknya, udah nggak bisa lah. Itu udah kehabisan bensin kayaknya. Udah kehabisan bensin lah. Itu gara-gara bensinnya dicampur pertama tahun 90 jadi tahun 92 anjir. Sensor ya tolong ya sensor ya. Takut tukang bakso di depan nih. Oke, pertandingan lain mungkin gak perlu banyak dibahas lah, kayak ya paling Newcastle lawan Nottingham ya. Itu seru banget sih. Ya seru lah itu, jual beli serangan 4-3 itu ya, ingat menyerang lupa bertahan sih kayaknya itu. Gue kira bakal sama ya, 4-3 tapi di menit akhir kayaknya si Murilo dan kawan-kawan gak bisa menyamakan kedudukan. Itu match bagus karena mereka kualitasnya sama. Ya mediocre dua-duanya. Bisa saling jual beli serangan, tapi ya lah keberuntungan ada di Newcastle gila sih. Alexander Isak gila Isak. Gitu. Terus terakhir dan sudah pasti dan tidak bukan adalah mau kemana? Tim kesayangan kita. Aduh. Asli gue mau kesini asalnya mau pakai baju ini tuh. Saya malu sih pakai agak malu ya. Agak malu sebetulnya, lebih ke
Diceng-cengin. begitulah diceng-cengin lah, capek diceng-cengin pakai tim Nah, baju sih ini. sebelum di rumah nih, gua mau kesini asalnya mau pakai ini. Cuma nggak ada kayaknya. Itu di grup sampai sekarang gue masih ceng-cengin sebenarnya. Yang kan diceng-cengin cuma di grup red card doang karena tiga-tiganya fans MU. Plus MU lah gitu. Di grup lain ceng-cengin lagi, dikirim kayak klasemen 10 besar. 4 besar masih oke lah gitu, nggak ada misalnya MU di peringkat 5 6. Ini 10 besar nggak ada. Gimana gak sakit hati ya? Ya, tapi Manchester United apa namanya? Bisa menahan imbang atau ditahan imbang oleh Everton. Di Goodison Park. gitu kan di pertandingan kemarin. Merseyside. Di babak pertama MU gila sih. Sebetulnya babak pertama babak kedua juga jelek. Iya. Cuman babak kedua better lah, better. Iya, cuma jelek banget. Jelek banget gitu. Itu golnya MU, untung kipernya Jordan Pickford. Kalau enggak Udahlah wassalam nih kayaknya. Holyun lari, aduh. ya mungkin Amorim juga kebingungan mau mengganti sama Itu siapa. Holyun kayak abis ngelem tuh gak sih? Karena yang jadi Nggak jelas. starter kan dua striker MU jadi starter, si siapa? Zirkzee. Jadi starter. Højlund jadi starter. Starter. Giliran Højlund performnya jelek, mau ganti sama siapa? Ya Obi yang Ya main. Obi, Zirkzee pelangak pelongo. Ngopernya aja salah. Salah. Holyun kagak jelas. Obi lemes. Siksaan apa lagi ini Amorim? Saya indikasinya tuh Ineos. Udah habis banyak duit dia. Nah kan kemarin Ineos juga udah efisiensi. Terus Ferguson yang disalahin. kantinnya gak ada sekarang. Iya. Yang punya kantin. Makan siang gratisnya dihapus. Cuma buat tim utama doang gitu kan. Betul. Itu efisiensi lah gitu kan. Tapi kalau misalnya ngomongin sepak bolanya, gila sih MU. Yang ngegolin di Everton kemarin itu cuma gelandang. Bruno sama Ugarte. Terus banyak juga di peluang di babak kedua yang dari tim Everton yang hampir jadi gol juga banyak. Banyak juga. Banyak. Cuma itu menjadikan catatan bahwasanya pertahanan MU juga jelek banget. Penyerangan oke lah, kita sudah tahu dari kemarin babuk banget. Ya udah Maguire tanpa Martinez, saya sudah pernah bilang pasti sulit gitu. Pasti sulit. The Ligt itu mungkin kelelahan. Ya karena mungkin ya sekarang siapa yang gantinya? Ya, Johnny Evans juga. Johnny Evans nggak mungkin. Harusnya Sebetulnya ada Lindelof sih sebetulnya. Lindelof kenapa ya gak dipakai? Nggak tahu sih. Itu Lindelof di bangku cadangan tuh kayak apa ya? Dia Kayak asisten pelatih kayaknya. Asisten pelatih soalnya ini Lindelof junior. Enggak, kalau misalnya Johnny Evans Kayak mentor lah gitu. Johnny Evans tuh gurunya kayaknya. Gurunya itu. Jadi Lindelof tuh mentor. Lebih ke mentor. Ya gitu kan. Kayak kan kemarin Martinez cedera gitu kan, ya akhirnya mau gak mau si 3 back ini ya main terus gitu kan, ya pasti capek lah gitu. Obi juga main semalam, aduh. Apalagi di Kamis dini hari tanggal 27 itu mau ngelawan Ipswich gitu kan, gimana gitu. Ya harusnya bisa menang sih, harusnya ya. Tapi gue trauma dengan ngomong harusnya bisa menang. Selalu begitu. Gak bisa ditebak bro. Gak bisa ditebak. Ipswich yang di dasar klasemen bisa menang lawan MU. Iya, betul. Pernah kan waktu itu. Bisa gila gitu. MU bisa gila. Efek Ed Sheeran nonton terus. Efeknya. Makanya untuk saat ini gue akan tetap nonton MU. Ya. Kecintaan tim kebanggaan. Sebenarnya ketika lawan Everton juga kita udah ngerasa bahwa kalah ini. Habis ini. Tapi kalau lawan Everton tuh gue yakin ya, karena Everton lawannya. Tapi ya kita tonton sampai akhir ternyata 2-1. Nah itu sih. Dulu tuh pernah nonton Everton lawan MU sempat kalah 2-0, tapi ujung-ujungnya tetap 2-2 di akhir musim bisa juara. Tapi tahun ini beda. Di akhir musim tetap di posisi 15 gitu kan. Di akhir musim kita tetap terluka gitu ya. Dadas. Ini ada posisi terburuknya MU ya. Buruk. Nah, MU tuh berada di posisi terburuk kayak gini gitu kan. Ini Premier League-nya siapa? Ya, enggak tahu. Liverpool jadinya dong. Ya. Ruben Amorim harus mulai segera berpikir. Ya berpikir kayak benar-benar di akhir musim itu harus benar-benar diombak. Mungkin Ineos juga dengan adanya efisiensi ini, mereka juga mau mempersiapkan transfer besar-besaran untuk pemain utama. Betul, karena kemarin waktu di pertengahan musim pun MU nggak banyak pergerakan ya. Banyak pergerakan. Paling cuma banyak lawan pemain sama beli Obi sama ya Dorgu ya. Dorgu juga kita lihat dia ya adalah kontribusinya tapi tidak semenawan dan tidak seefektif itu. Betul. Tapi berbeda dari Malaysia gitu kan.
Terus Dorgu juga punya etos kerja yang lumayan oke gitu kan daripada Malaysia gitu kan. Karena namanya aja udah malas ya. Malas. Asia. Masa ya. Dan Dalot juga kita bingung mau diganti sama siapa gitu kan. Ya Iya, paling nggak. sama apa? Aduh siapa? Mazraoui. Mazraoui. Mazraoui juga kadang-kadang dia harus jadi pelapis center back karena Martinez cedera gitu kan. Ini MU itu sekarang Ya, lagi kebingungan krisis banget. lah, gitu. krisis banget. Mason Mount juga kalau dihitung-hitung dia 1 tahun nggak main. Iya, betul. Cuma main berapa match gitu. Iya gitu kan. Ini agak Ya aneh. pokoknya, aduh, jangan sampai degradasi dulu deh. Ya nggak apa-apa deh, tahun ini kita di bawah, tengahnya kita bisa fokus Premier League musim depan. Ya, Jadi kita nggak main di UCL, kita nggak main di Europa League, di Conference League. Tapi kalau kita menang FA Cup, bisa kita bisa main di Europa League. Ya minimal FA Cup lah, FA Cup. Iya. Kan kita bisa dibilang MU itu juara bertahan gitu kan FA Juara Cup. bertahan, Kayak bisa iya. lah menang harusnya gitu kan. Dan di Europa League juga kan belum pernah kalah gitu kan. Belum pernah kalah dan kita lihat aja apakah MU bisa juara di Europa League atau enggak gitu. Betul. Kalau misalnya emang Premier League udah gak bisa, udah gak ada harapan ini. Lah. Gak ada harapan. Bukan nggak ada harapan lagi. Tutup mata lah. Ya, sebagai fans kan kita cuma bisa mendukung dan melihat bagaimana perkembangan MU gitu. Dan juga Ruben Amorim itu sangat sangat bersikeras dengan strateginya yang 3-4-3 itu. Oh, udah. Ya, kita lihat aja nanti. Tarik napas dalam-dalam. Kita akan nonton MU lawan Ipswich nanti di subuh gitu kan di Iya, Kamis jam setengah 3. Kita akan lihat seperti apa gitu kan. Setelah untuk MU kita doakan saja MU bisa juara di mungkin musim 2030 atau musim depan dong. Ya, kita doakan saja. Itu dia. Oke, untuk match-match selanjutnya mungkin Terus Barcelona Atletico. kita yang lah. paling seru aja deh, Barcelona Atletico lah. match yang dimana ingat menyerang lupa bertahan. Barcelona menahan imbang atau ditahan imbang oleh Atletico Madrid di leg 4-4. pertama Copa del Rey. 4-4. Semifinal ya itu ya? Apa ya? Semifinal, Ngelihat pertandingan itu dua-duanya serangannya bagus. Secara attacking, top. Secara attacking bagus. Tapi dua-duanya secara Tapi defensif di garis bawah sih ya, karena bagusnya lini serang itu bobroknya lini belakang. Betul. Kayak misalnya bisa 3 pemain Atletico tembus garis pertahanan Oleh 2 pemain doang. Gila, aneh gitu ya. Itu bisa tergelincir. Terus Julian Alvarez yang baru menit pertama udah cetak gol. Itu bagus banget golnya. Iya. Walaupun kayaknya offset enggak sih? Enggak dari belakang itu. Yang offset-nya yang di depannya. Dari Cuman depannya. kan enggak ada reaksi. Dia cuma diam doang lepasin bola ke Alvarez. Iya juga sih gitu kan. Ya golnya bagus lah itu Julian Alvarez gitu kan. Terus Lamine Yamal juga gila sih itu. Ya Lionel Yamal ya. Kayak lihat Messi awal-awal tuh gitu. Iya Lionel Yamal tuh ya keren banget sih di match itu. Ya, karena ya pertahanannya juga bapuk sih, cuman ya kelihatan keren juga. Terus sang ketua Barca-nya juga Lewandowski bisa cetak gol. Ketua geng yang sangat luar biasa. Bisa cetak gol, masih bisa cetak gol gitu kan. Sepertinya kayaknya Barca juga akan membeli striker baru gitu. Kontraknya juga kan sisa setahun lagi ya kalau habis masalah. Ya Rafinha kalau cedera Rafinha ya? kayaknya masih bisa deh. Cedera ya. Cuma kayaknya masih bisa deh gitu kan Rafinha. Karena di beberapa pertandingan terakhir karena musim ini terutama Rafinha juga kontribusinya juga oke banget betul. Berbeda ketika awal main gitu kan. Itu sih untuk Barca dan Atletico-nya gila sih. Sama-sama bagus nyerangnya. Tapi ya, sama-sama jelek juga. Jelek bertahannya itu ingat nyerang lupa bertahan. Bener dah. Nyerang gol. Nyerang gol. Itu tinggi-tinggi kan. Dua-duanya tim itu tinggi-tinggi garis pertahanan. Itu tumben banget Atletico main begitu. Biasa bertahannya paling top. Ya, cuma ketika mungkin saking menikmatinya menyerang lupa bertahan, lupa mundur untuk transisi gitu kan. Itu sih. Ya itulah untuk Barcelona Atletico. Terus Real Madrid main malam ini lawan Real Sociedad. Ya, dan kemarin sempat menang melawan 2-0 tuh. Aduh, lupa lagi nih. Ya itulah pokoknya. Real Madrid menang 2-0. Terus di UCL juga menang. Di UCL juga menang lawan Manchester City. Ya, gue udah meramalkan gak akan menang. Ya gak apa-apa menang. Itu Ederson Moraes main jelek banget malam itu. Asli. Kipernya. Itu sih. Ya. Apalagi? Oke, buat teman-teman semuanya yang masih bertanya-tanya kita lagi di mana sih bro? Ya kita lagi di Kayak Kopi. Jadi tempatnya ada di Bojong Herang.
Bojong Herang di dan depan pondok pesantren Al maps-nya Mu'minah. selalu dikasih di bawah ya, di bawah YouTube, di bawah TikTok maupun di bawah IG. Ya, di deskripsi ya pastinya. Ya, di deskripsi dan di lokasinya selalu ada di situ. Tinggal klik lokasinya kalau mau tahu ada di mana. Ini tempat oke banget, cozy banget, dimana menu-menunya pun menu-menunya pun juga terjangkau, ramah di kantong, enak-enak. Terutama buat kalian yang lapar-lapar ada Makanan-makanan makanan-makanan yang enak. Terus ada yang kalian suka pecinta kopi, kopinya juga kopinya premium mantap. banget. Top pokoknya. Gitu, itu sih itu lah. Terus kalian suka baca-baca buku, di sini pun kayak Kopi itu mengusung kafe yang bertemakan baca. Ya, ada komik juga. Ada komik, ada novel, ada buku kopi agama. Buat kalian yang mau hijrah-hijrah, perempuan-perempuan yalili ya, kalau yang ada Thailand ya. Itu ibu. Ibu banting. Aduh, kok ada tukang bakso. Ya, inilah tempat biasa kita syuting. Kalau misalnya teman-teman juga pengen ketemu kita di sini setiap hari Selasa, bisa datang aja sore gitu kan, selalu ada di sini gitu kan. Kalau gak Selasa ya Rabu juga kita di sini. Buat kalian juga yang mencari perempuannya Lili juga mah. Kalau gue enggak ya. Ya, aman ya Ayang. Aman. Saya juga aman ya, yang tetap cinta kamu ya. Gila, panjang banget episode ya. Itu aja untuk episode kita kali ini. Betul. Ya, mungkin kita akan bahas lagi di minggu depan untuk pertandingan-pertandingan yang akan terjadi di akhir pekan nanti. Betul. Di hari Sabtu dan Minggu. Dan semoga ada kejutan-kejutan lainnya juga, mau itu di sepak bola Eropa, Asia maupun di Indonesia. Betul. Akan seperti apa nanti pertandingan-pertandingan yang akan terjadi. Betul. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. dan komentarnya juga, dan juga jangan lupa follow kita di Instagram juga, follow TikTok. Instagram karena kita udah punya Instagram, dan follow juga TikToknya juga, dan jangan lupa untuk nonton kita di Spotify. Selain YouTube kita juga ada di platform ada Spotify. Itu sih gitu kan ya. Oke, ubur-ubur ikan lele, jangan lupa subscribe kita podcast terbaik di Cianjur karena kita belum ada saingan. Oke. Sampai jumpa di minggu depan. Guys, bye.